Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nisa akan menjelaskan tentang sikap cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai generasi penerus, kalian harus mampu bersikap mencintai tanah air. Bagaimana sih cara mencintai tanah air? Mari Bu Nisa jelaskan dulu apa arti dari cinta tanah air. Ada beberapa pengertian yang di sini Bu Nisa akan jelaskan 4 pengertian dari cinta tanah air. Yang pertama adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Jadi kalian harus setia, peduli, dan menghargai bangsa Indonesia. Pengertian yang kedua, selalu siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk intervensi maupun tantangan dari siapapun. Ini tantangan yang dimaksud bisa tantangan dari luar, contohnya yaitu penjajahan bangsa asing. Yang kedua, tantangan dari dalam, contohnya adalah pertengkaran atau pertikaian antar suku. Oke. Pengertian yang ketiga, cinta tanah air juga sering dikenal dengan istilah nasionalisme. Jadi nasionalisme itu sama dengan cinta tanah air. Nasionalisme itu dia lebih mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi dan golongannya. Next, yang terakhir, cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia atau sila ketiga Pancasila. Jadi harus kalian amalkan. Bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Bu Nisa harap kalian paham tentang pengertian cinta tanah air ya. Lanjut, setelahnya mari kita belajar bagaimana sih sikap cinta tanah air, bagaimana sikap kita yang menunjukkan kalau kita itu mencintai tanah air kita. Berarti apa tanah air kita? Negara Indonesia. Apa sih yang bisa dilakukan? Sikap yang bagaimana sih yang menunjukkan kalau kita itu mencintai tanah air? Nah, di sini Bu Nisa akan menjelaskan ada beberapa sikap yang itu menunjukkan kalau kalian sudah mencintai tanah air. Yang pertama adalah bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya. Selain harus bangga, kalian juga harus membeli ya. Bukan hanya bangga saja tapi ikut membeli dan memakainya. Manfaatnya apa sih membeli dan memakai produk dalam negeri itu? Yang pertama, meningkatkan perekonomian. Kalau kalian membeli produk dalam negeri, otomatis nanti pengrajin-pengrajin atau yang membuat itu pasti perekonomiannya akan meningkat. Kalau perekonomiannya meningkat, perekonomian negara juga akan meningkat. Yuk kita ingin tahu nggak kira-kira produk dalam negeri itu apa saja? Yang pertama, di peremian itu Indomie. Indomie itu produk dalam negeri. Polygon ya, sepeda gunung. Nah, Jeko, kalau kalian mampir di City Walk ya yang dekat terminal itu ada Jeko yang jual donat dan minuman. Jeko itu juga aslinya dari Indonesia. Kemudian ada kopi juga, dan juga yang terakhir ini adalah kacang buah kelinci, dan sebenarnya masih banyak lagi produk-produk yang dibuat di dalam negeri atau produk dalam negeri. Berikutnya yang kedua yaitu, nah ini apa nih? Proses pembuatan batik ya. Batik merupakan salah satu peninggalan budaya atau seni yang diakui oleh dunia, yang lebih tepatnya diakui UNESCO, adalah milik negara Indonesia ya. Jadi kalian juga harus bangga
dengan memakai batik seperti ini ya. Orang ganteng pakai batik jadi makin ganteng. Ini orang Korea aja pakai batik, masa kamu yang orang Indonesia asli tidak memakai batik atau malu memakai batik? Jangan ya. Next, sikap yang berikutnya yaitu menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Menjaga dan merawat kebersihan lingkungan itu juga termasuk wujud cinta tanah air. Salah satu yang bisa kalian lakukan yang pertama yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Hanya dengan membuang sampah pada tempatnya kalian sudah melaksanakan sikap cinta tanah air atau nasionalisme. Yang kedua, merawat tanaman. Itu juga merupakan salah satu wujud sikap cinta tanah air. Berikutnya, ada taat lalu lintas saat berkendara di jalan. Merupakan wujud sikap cinta tanah air. Gimana sih taat lalu lintas? Ini dia contohnya. Memakai helm saat berkendara. Yang kedua adalah tidak melewati garis marka saat kalian ada di lampu lalu lintas atau di traffic light gitu ya. Next, sikap yang berikutnya yaitu menikmati indahnya Indonesia dengan traveling ke pelosok negeri. Jadi dengan piknik saja berwisata itu merupakan salah satu wujud dari cinta tanah air. Jadi kalau kalian nanti misalnya punya uang yang banyak, jangan bermimpi sampai pergi ke Eropa hanya untuk wisata, tapi cobalah mengelilingi negara Indonesia, mengelilingi wisata-wisata yang ada di Indonesia. Itu saja mungkin seumur hidup kalian belum bisa untuk mengelilingi semua. Ini contoh dari wisata yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ini apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah Gunung Bromo, letaknya ada di Jawa Timur. Yang kedua ini ada Tanah Lot, ada di Bali, salah satu wisata negara Indonesia yang sudah mendunia. Next, berikutnya yaitu tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Hal itu bisa dilakukan dengan tidak membeda-bedakan teman, baik yang berbeda suku, ras, agama, dan kepercayaan. Yang kedua adalah dengan bersikap gotong royong. Gotong royong itu merupakan perlakuan atau perbuatan yang khas bangsa Indonesia, saling tolong menolong. Kalau ada tetangga yang kesusahan, silakan kalian menolong. Kalau kalian punya uang, silahkan beri uang. Kalau kalian tidak punya, kalian punya tenaga, silahkan bantu dengan tenaga. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak usah dicampur dengan lo gue itu contohnya. Lo gue itu merupakan bahasa Indonesia yang kurang benar. Itu ya. Nah, ada pepatah mengatakan gini, utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu jika kalian ingin menjadi generasi penerus yang mampu bersaing secara global. Utamakan bahasa Indonesia. Ada di kalimat Sumpah Pemuda yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang antar suku ya, bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Kemudian pelihara bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan kita sesama yang berasal dari daerah yang sama, dan kuasai bahasa asing untuk meningkatkan pengetahuan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang yang di luar negara Indonesia. Itu tadi ada beberapa sikap cara mencintai tanah air, terutama tanah air Indonesia. Bu Nisa harap setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Nisa ini, mulai detik ini dan sampai nanti seterusnya, kalian dapat menunjukkan sikap dan perilaku mencintai tanah air. Bu Nisa akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.